mereka berempat ditemukan tewas dengan keadaan membeku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan segmen Cerita Dulu dengan saya, Desi. Misteri lanskap seperti bulan. Pada kali ini kita akan bahas mengenai kisah tragis seorang mantan guru di India yang merantau ke Amerika Serikat. Berawal dari seorang yang bernama Raju Jitakor yang bersahabat dengan Jagdish Patel sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. 35 tahun berlalu keduanya bertemu di desa Dingucha, India Timur. Di situ Raju baru saja pulang merantau dari Kanada, negara bagian Amerika Serikat. Raju menceritakan pengalaman indah, senang, bahagia, dan menghasilkan ketika merantau di Kanada. Perlu diketahui, hampir setiap rumah di desa Dingucha, India Timur saat itu memiliki anggota keluarga yang hidup lebih baik setelah merantau dari Kanada, Amerika Serikat. Bahkan itu adalah fakta yang biasa warga teriakan dengan bangga dari atap rumah mereka. Jadi kalau misal ada keluarganya nih dari perantauan dari Kanada pulang ke desa mereka di desa Dingucha, ya anggota keluarga lainnya itu menyambut dari atap. Misalnya, si Baldes ternyata pulang gitu kan, pulang dari Kanada, buatlah pesta gitu. Mungkin kalian biasa melihat pesta-pesta yang di India, nah begitu aja. Pesta untuk penyambutan, ya kan, orang yang baru merantau dari Kanada disambut secara meriah, diberitakan, dikoar-koarkan bahkan pakai toa, ya kan. Nah, di situ kayak membuat si Jagdish ini tertarik pada cerita dari si Raju. Pulang dari reunian, sepanjang jalan si Jagdish itu saya kayak terngiang-ngiang terus loh. Andaikan saya berangkat ke Kanada membawa keluarga saya, ya kan, saya akan mendapatkan hidup yang lebih baik di perantauan seperti halnya si Raju, ya kan? Dia terus berhayal, dia terus membayangkan, berandai-andai, sampai tibalah dia di rumah. Di rumah dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya adalah seorang petani, tapi bukan petani biasa, guys. Petani tersohor, ya. Tanahnya nyampe hektar-hektaran, ya. Lahannya luas, ya. Tanamannya, hasil panennya melimpah. Di situ menanyakan sama si Jagdish, "Hai nak, kamu kenapa?" gitu kan. Secara Jagdish itu anak semata wayangnya si bapak, kita sebut saja dengan bapak, misalnya Bapak Rasings. Nah, di situ Bapak Rasingsnya itu memberitahu pada si Jagdish bahwa hasil panen kita syukurnya melimpah sekarang, gini. Dan ada yang minat bahkan untuk membeli tanahnya sekian hektar di persawahan area timur gitu kan. Kemudian jadilah di situ ada percakapan Jagdish dengan ayahnya. Jagdish menceritakan keinginannya, ya kan, untuk merantau ke Kanada seperti halnya teman yang tadi ketemu sama Jagdish, yaitu si Raju. Jagdish menceritakan kisah Raju, bagaimana kemapanan Raju setelah merantau ke Kanada. Bahkan di situ Jagdish menceritakan bahwa dia mendapatkan kontak person, agen yang membawa Raju ke Kanada untuk merantau. Kemudian si ayahnya si Jagdish ini kayak, ya udah, akan diusahakan gitu loh. Jadi menyanggupi untuk membiayai si Jagdish merantau ke Kanada. Oke, perlu kalian ketahui sebelumnya bahwa Jagdish 2 tahun yang lalu, ini kejadian adalah
tahun 2022 bulan Januari. 2 tahun yang lalu alias tahun 2019-2020-an, Jagdis itu masih aktif mengajar di Gujarat, guys. Jadi ceritanya Jagdis adalah seorang guru. Ia merupakan pemuda yang berpendidikan. Ia merantau ke Gujarat, menjadi guru, ngajar bersama anaknya, bersama istrinya. Akan tetapi karena corona melanda waktu itu, sehingga sekolahnya ditutup dan dia kembali ke desanya, yaitu di Ngucha, ya. Memindahkan keluarga kecilnya, ikut ayahnya bertani, ya kan, mengelola sawah, ladang, ya kan. Tapi di situ sawah ladangnya cukup luas gitu loh, karena ayahnya si Jagdis ini bukan sembarangan petani. Ibarat kata mungkin kita orang Indonesia bilangnya juragan kali ya, juragan gitu ya. Kemudian di situ ayahnya si Jagdis menyanggupi, oke, kita jual tanah untuk membiayai kamu. Ini hasil panen nanti dijual pun untuk membiayai kamu dan keluarga kamu, seperti halnya kamu yang kamu inginkan tadi, ingin merantau ke Kanada. Tibalah gak selang lama dari dia ngomong sama ayahnya, dia pergi ke tempat agen si Raju, ya, tepatnya yang membawa Raju dan keluarganya di tahun sebelumnya untuk merantau ke Kanada. Siapa yang tahu ternyata agen tersebut adalah agen ilegal. Jadi tidak terdaftar di negara India sana, ya. Bahkan prosedurnya pun menggunakan visa kunjungan, bukan visa bekerja. Sedangkan visa kunjungan itu digunakan hanya untuk berwisata saja, guys. Siapa yang tahu, ya kan? Dan ternyata itu adalah momok yang terjadi di desa di Ngucha tersebut. Hampir 95% orang di Ngucha yang merantau ke Kanada ternyata menggunakan agen tersebut yang diidentifikasi sebagai agen ilegal. Geram banget ya. Belum apa-apa udah tersulut nih, guys. Gimana gak tersulut? Udah enak-enak dia hidup ya ikut orang tuanya, walaupun hanya sebagai petani, tapi seenggaknya itu tanah lahan sendiri, ya kan? Kemudian di situ jadilah kita lanjut ke cerita tadi. Jagdis mendatangi agennya yang ditunjukkan oleh si Raju, kemudian berdiskusi, habislah estimasi dana sebesar 3,1 miliar, ya, 3,1 miliar. Kalau dalam rupiah itu 37 rupiah, tapi kalau di rupiahkan itu 3,1 miliar untuk berangkat merantau ke Kanada dengan 4 orang. Gila, 3,1 guys. Itu bukan kaleng-kaleng, duitnya lumayan banyak. Jagdis pulang dari agen tersebut mendiskusikan dengan ayahnya, karena ayahnya ngerasa, oh, gue harus ngedukung anak gue gitu kan, mungkin gitu kan. Akhirnya ayahnya Jagdis itu ngebelain Jagdis nyampe ngejual tanahnya seluas 20 hektar, guys. 20 hektar dan ditambah hasil panen, sehingga untuk mencukupi 3,1 miliar demi Jagdis, istrinya dan kedua anaknya untuk merantau ke Kanada. Selang seminggu setelah Jagdis mendatangi agen, Jagdis pun menyetorkan uang sebesar 3,1 miliar ke agen tersebut.
guna untuk memberangkatkan Jagdish dan 3 anggota keluarganya, yakni istri dan kedua anaknya. Jagdish ketika itu berusia 37 tahun, sedangkan istrinya berusia 35 tahun, anak pertamanya berusia 11 tahun, dan anak keduanya berusia 3 tahun. Ya, kayak keluarga kecil gitu ya guys ya. Awalnya Jagdish kayak, oke, ini masa depan gue udah di tangan. Gue pasti bisa kayak si Raju dan warga lainnya, merantau, menghasilkan, bahkan hidup gue mungkin lebih baik. Karena pikir Raju, dia itu sarjana gitu loh. Sedangkan warga desa lainnya itu belum tentu bisa sarjana pun bisa menghasilkan ketika berangkat merantau ke Kanada. Jadi si Jagdish tuh udah kayak positive thinking banget dan yakin banget bakalan sukses di Kanada. Gak selang lama ya, prosedur membuat visa dan segala macem. Padahal di sini kan si Jagdish kan berpendidikan ya guys ya. Kenapa dia harus berpikir untuk menggunakan jalur ilegal gitu loh? Inilah pentingnya orang-orang supaya memahami ketika merantau ke negara orang lain, ya itu harus menggunakan visa yang benar. Kalau tujuannya kerja, visa kerja. Kalau tujuannya wisata, visa wisata atau kunjungan. Inilah kesalahannya. Dan gimana cerita lengkapnya? Kita lihat gambar-gambar berikut ini untuk mengenalkan si Jagdish dan keluarganya. Operating in India, but also here in Canada. Since the death of the Patels, there have been no arrests in Canada. In the summer of 2022, we spoke with Jagdish's father, Baldev. ऐसा कि मैं बच्चों के भविष्य के लिए कनाडा जाऊँ। अच्छा। बच्ची पढ़ने में अच्छी थी। अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी। But Jagdish had no plans on staying in Canada. His goal, follow a well-worn but illegal path to the United States. वो तो भाई ऐसा है ना, सबको पैसा जल्दी कमाना है, इसलिए लोग जाते हैं। किसी का कोई बात सुनने वाला नहीं है, तब जाएगा। During a blinding snowstorm, Kembali ke cerita Raju yang dengan antusiasnya membawa keluarga kecilnya untuk berangkat merantau ke Kanada. Di awal si Raju oke, fine, senang gitu ya melakukan perjalanan hingga dia ke Amerika ya kan. Dia menggunakan pesawat awalnya dan di 5 hari pertama dia ditempatkan tidur di hotel ya. Ini sebenarnya ada sindikat, bau-bau sindikat penjualan manusia ya, karena modusnya seperti kayak modus penipuan gitu. Dan ini yang gak beruntungnya itu ternyata menimpa pada si Jagdish. Sedih banget, miris. Agen yang membawa Jagdish dan keluarga kecilnya, kita sebut saja dengan nama Raj. Si Raj membawa Jagdish dan keluarganya di sebuah hotel di kota Amerika Serikat. Akan tetapi tujuan utama mereka adalah di perbatasan kota Kanada. Yang endingnya ya, setelah 5 hari berada di Amerika Serikat, si Jagdish, istrinya dan kedua anaknya itu diajak oleh Raj ke perbatasan dengan dalih untuk menyerahkan mereka ke Departemen Pekerjaan Umum ya. Kayak ini loh calok-calok kayak gitu loh, kayak menyalurkan ke calok kerjaan ini gitu kan pada si Jagdish.
Raj membawa Jagdish dan keluarganya ke perbatasan Kanada. Siapa yang tahu dan menyangka bahwa waktu itu di hari kelima Jagdish menelpon orang tuanya, ayahnya. Dia memberitakan bahwa hidup mereka enak selama di sana, tidurnya di hotel, dan sekarang sedang menunggu panggilan dari perusahaan untuk bekerja. Rencananya keesokannya hari ke-6, si Jagdish, istrinya dan kedua anaknya akan dibawa Raj ke perbatasan Kanada untuk langsung bekerja. Indah banget mimpinya awalnya ya guys ya. Tapi siapa yang menyangka guys bahwa itu adalah kayak salam perpisahan untuk keluarganya. Karena di malam itu Raj membawa Jagdish dan keluarganya ke perbatasan Kanada dengan keadaan jalan kaki. Jalan kaki guys, gak naik kendaraan apapun. Mereka diberhentikan begitu saja. Dan mereka kayak nurut-nurut aja untuk jalan di perbatasan Kanada. Dan siapa yang menangka? Gak nangka, aku gak nangka. Mimpi indah yang dibangun oleh Jagdish berakhir tragis di malam ke-6. Posisi saat itu di Kanada, tepatnya di perbatasan, itu sedang turun salju dan suhunya amat sangat dingin di bawah minus 35 derajat. Bahkan apabila kalian menaruh air di suhu tersebut, itu langsung membeku guys. Gimana manusia? Si Raj menurunkan begitu saja 4 orang dengan keadaan jalan kaki. Dan kalian bisa tebak apa yang terjadi? 4 hari kemudian, atau lebih tepatnya 10 hari setelah mereka merantau di Kanada, mereka berempat ditemukan tewas dengan keadaan membeku. Walaupun jasad mereka ditemukan menggunakan jaket baru, sarung tangan baru, ya kan? Akan tetapi hal itu tidak bisa melindungi mereka dari dingin. Misteri demi misteri terungkap dari kisah si Jagdish ini. Ternyata setelah orang tua Jagdish melaporkan ke pihak kepolisian dan menyelidiki si Raj sebagai agen, itu terungkap fakta lain bahwasanya ternyata Raj ternyata adalah salah satu oknum yang bekerja dalam jasa penyelundupan orang dan kejahatan kriminal. Ya, di antaranya jual beli organ manusia. Astagfirullahaladzim, kasihan banget Jagdish. Beruntungnya ayah Jagdish itu orang yang walaupun petani itu bisa dikatakan mampu. Jadi ayahnya Jagdish itu menyuruh kedutaan besar India yang ada di Amerika untuk mencari tahu tentang Jagdish. Karena di hari ke-6 setelah mereka berkomunikasi di hotel, setelah itu tidak ada kabar sama sekali dari Jagdish dan keluarganya. Hingga kedubes India waktu itu langsung turun tangan mencari keberadaan Jagdish dan keluarganya.
tibalah di perbatasan Kanada. Ternyata keempatnya sudah menjadi mayat. Dan saat itu mereka hampir aja, ya, jasad mereka hampir aja mau dibawa oleh orang-orangnya raja. Untuk apa? Untuk diperjualbelikan organ tubuhnya. Gila. Kebenaran pun terkuak, ya, terkuak. Dari awal mulanya kasus Jagdis yang terungkap merembet ke seisi desa di Nucha, bahwasanya di desa itu ternyata juga banyak sindikat jual beli manusia dan penggelapan warga negara asing ke Amerika. Masya Allah. Dan itu sudah berlangsung 50 tahun lamanya, hingga 95% penduduk di Nucha sudah terbiasa keluar masuk untuk merantau ke perbatasan Kanada. Keadaan Jagdis dan keluarganya amat mengenaskan. Bagaimana tidak? Karena saking hipotermianya, Jagdis dan keluarganya itu, anggota tubuhnya itu kaku, membeku dengan kepala berwarna ungu seperti terong. Dan di situ ada bercak-bercak darah di bongkahan-bongkahan es yang diduga mereka mengalami pecah pembuluh darah karena saking dinginnya suhu pada saat itu. Dari kejadian itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, seperti halnya tadi Jagdis ingin merantau ke negara Kanada, ya kan, ke Amerika, itu harus riset terlebih dahulu. Kita cari tahu dulu kebenarannya, kita cari tahu dulu sumbernya. Ya, bagi calon TKI-TKI ini ya, khususnya yang ingin merantau ke luar negeri, kalian harus tahu mempersiapkan segala sesuatunya, ya kan? Karena ini bukan berkaitan dengan hanya modal, tapi dengan nyawa taruhannya, ya. Supaya kita selalu mengingat bahwa kejahatan itu bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Seperti halnya tadi kejahatan menimpa pada si Jagdis dan keluarganya. Padahal Jagdis dan keluarganya adalah keluarga yang lumayan terhormat, walaupun misal orang tuanya itu bekerja sebagai tani, tapi tani yang sudah maju, tani yang di situ lahannya banyak, ya kan? Ibarat kata kita ngomong tuh orang juragan gitu kan. Itu pun bisa tertipu, ya, apalagi kita orang Indonesia, ya, ingin merantau ke luar negeri, kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya. Kita harus riset dulu agen-agen yang akan membawa kita, ya, dengan senjata utama visa. Kita itu dicek, kita visanya itu visa apa, visa wisata atau visa kunjungan atau visa bekerja, dan itu harus jelas. Oke guys, gitu aja cerita dari kami, ya, dengan saya Desi dalam segmen cerita dulu. Nantikan cerita-cerita berikutnya dalam segmen cerita dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.